Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang hebat, yang solid dan solihah? Di video kali ini kita akan belajar bersama materi Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 3 semester 2. Menghindari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Materi KD 3.10, memahami larangan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Kisah Kan'an, si anak durhaka. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika beliau berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 5 abad atau sekitar 500 tahun. Tetapi pengikutnya tergolong sedikit karena selama berdakwah selama 500 tahun pengikutnya hanya 100 orang. 100 orang ini terdiri dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sementara orang-orang kaya dan para bangsawan menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an pun menentang dakwah ayahnya. Dalam puncak ancaman dan rintangan yang dilakukan kaum kafir terhadap dirinya, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mengadukan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk agar Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar. Dengan perahu tersebut Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya akan selamat, sedangkan kaumnya yang ingkar, yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka akan selamat, semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya sedang membuat kapal, kaumnya yang sangat ingkar mengolok-olok dan mengejeknya sambil berkata, "Lihat Nuh semakin gila saja. Kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit." Mereka menertawakan dan tidak henti-hentinya mengejek Nabi Nuh dan para pengikutnya. Di antara mereka bahkan ada yang berani membuang kotoran di dalam kapal yang belum selesai itu. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Akibatnya perut mereka yang membuang kotoran menjadi sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kemudian mereka merengek-rengek meminta bantuan Nabi Nuh alaihissalam agar bersedia mengobati mereka. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Ia juga membawa berbagai pasang hewan. Tidak beberapa lama setelah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya memasuki kapal, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Bersamaan dengan itu turunlah hujan yang sangat lebat. Air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya dan belum pernah hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari langit, rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an yang sedang berlari-lari menuju puncak bukit. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya itu, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Diceritakan
diceritakan dalam Quran surat Hud ayat 42. Mendengar ajakan ayahnya, Kan'an pun menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke atas gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Quran surat Hud ayat 43. Namun Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Quran surat Hud ayat 43. Akan tetapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya banjir biasa yang segera reda. Ia terus berlari ke puncak gunung. Kan'an memang putra yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tiba-tiba gelombang menggulung dan menjadi penghalang percakapan di antara keduanya. Maka jadilah anak Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam merasa iba, karena bagaimanapun juga Kan'an adalah putra beliau sendiri. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam pun berseru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran surat Hud ayat 45. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab walau Kan'an putranya sendiri, tetapi ia adalah anak durhaka, anak yang tidak mau beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran surat Hud ayat 46. Binasalah orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh alaihissalam, termasuk putranya sendiri yang bernama Kan'an. Dan hanya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada hambanya yang ingkar dan tidak mau beriman. Menghindari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Akhlak tercela akan menimbulkan akibat buruk, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain di dunia dan di akhirat. Akhlak tercela dalam Islam disebut dengan akhlak madmumah. Allah melarang kita untuk berakhlak tercela. Sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Salah satu contoh dari akhlak tercela adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk sikap durhaka kepada orang tua yang harus dihindari antara lain adalah selalu membuat sedih hati orang tua, mencaci maki kedua orang tua, bersikap tidak senang kepada orang tua, berbuat kasar kepada kedua orang tua, tidak mau merawat kedua orang tua, membantah nasihat baik kedua orang tua. Akibat yang dirasakan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua adalah terhapus pahala amal kebajikannya, disegerakan azab atau bencana di dunia, menghilangkan cahaya kesolehan, meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, diharamkan masuk surga, dan yang terakhir mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.